Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiran Gandara dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dan jawaban dari PS Ebisnis. Yang pertama yaitu evaluasi peran media sosial dalam strategi bisnis. Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen dan loyalitas pelanggan. Berikan contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi bisnis. Top membicarakan musibah pandemi COVID yang sudah berlalu. Pandemi sudah membawa suatu perubahan yang sangat signifikan di mana mengharuskan sebuah perusahaan untuk melakukan migrasi secara besar-besaran ke arah digital. Suatu skenario perlu dibangun sedemikian rupa karena media sosial merupakan platform yang di mana orang-orang memanfaatkannya untuk sekedar bersosialisasi dan bukan hanya untuk melihat iklan dari satu produk. Sehingga skenario tersebut bertujuan supaya pelanggan tidak merasa terganggu dengan konten yang dibuat, bahkan malah merasa terhubung dengan produk yang dibuat. Disinilah mengapa suatu manajemen di media sosial tersebut sangat penting, karena saling terhubung itulah yang bisa membangun kepercayaan antara pelanggan dengan perusahaan, bahkan dapat menciptakan loyalitas mereka terhadap brand. Dalam hal meningkatkan manajemen tidak terlalu memperhatikan follower yang banyak karena ukuran kesuksesan dilihat dari beberapa banyak keterlibatan dan antusias follower itu sendiri. Seperti jumlah like, komentar, dan share dari brand kita yang diunggah. Namun dari saat meningkatkan jumlah sosial media manajemen, terkadang apa yang diposting itu kurang menarik. Di mana penggunaan media sosial sehingga mereka kurang tertarik untuk memberikan like, memberikan komentar, bahkan share brand kita di mana perlu sebuah strategi agar sosial media manajemen meningkat di hari ke hari dan memiliki pengikut yang loyal serta loyal terhadap brand kita. Beberapa strategi yang bisa digunakan agar meningkatkan manajemen dan loyalitas adalah sebagai berikut. Satu, mengubah caption setiap postingan media sosial dengan metode storytelling, yaitu caption seperti kita membaca cerita dongeng sehingga tidak membosankan. Yang kedua, salah satu tujuan untuk pengakses media sosial adalah mencari konten yang menghibur. Yang ketiga, yaitu membagikan testimoni konsumen kepada follower kita. Yang keempat, mengunggah kegiatan yang dilakukan oleh tim atau karyawan di perusahaan kita. Yang kelima, membagikan konten dari akun media sosial yang lainnya, namun harus berkaitan dengan brand kita. Yang keenam, yaitu mengadakan sesi giveaway untuk meningkatkan rasa perhatian dari follower supaya aktif dalam mengikuti sesi tersebut sehingga adanya peningkatan interaksi. Yang ketujuh, yaitu selalu menampilkan grafis yang menarik untuk membuat peta follower dalam melihat konten yang disajikan. Tidak lupa untuk memberikan hashtag juga, yaitu strategi yang kedelapan. Memberikan hashtag yang sesuai karena membantu follower dalam menemukan topik. Yang kesembilan, yaitu mengunggah kembali konten yang sudah populer dan viral namun dengan format grafis yang berbeda. 10, yaitu membuat postingan di media sosial dengan ciri khas yang berbeda dengan konten lain dari perusahaan yang lain. 11, yaitu menjawab komentar atau feedback yang diberikan oleh follower dengan kata-kata yang menarik. Salah satu perusahaan yang sukses dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam strategi bisnisnya adalah perusahaan Airbnb, yaitu perusahaan penyewaan properti dan penginapan rumah yang memiliki jaringan pasar digital, di mana setiap orang yang memiliki rumah bisa mendaftarkan rumahnya ke perusahaan tersebut untuk disewakan kembali kepada pelanggan atau follower dari perusahaan tersebut. Airbnb memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan branding dan awareness mereka dengan cara membuka foto-foto properti mereka yang menarik dan unik, sehingga menjadikan takjub dan penasaran follower untuk berinteraksi bahkan sampai menyewa properti tersebut. Kemudian yaitu nomor 2, soal tentang diskusikan perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. Bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Berikan contoh aplikasi praktis dari teknologi ini dalam industri e-commerce. Jawaban saya yaitu Big Data dan AI memiliki peranan penting dalam bisnis di berbagai sektor dan industri. Big Data merupakan sistem yang memiliki volume besar, beragam, dan kompleks dari suatu data yang dihasilkan secara cepat, baik itu dari berbagai sumber seperti sistem bisnis, perangkat mobile, sensor, media sosial, dan lainnya. Sebuah konsep dari Big Data selalu melibatkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan data
dalam jumlah yang sangat besar, serta beraneka ragam. Dalam big data dikenal istilah 3C, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume biasanya mengacu pada jumlah data yang dihasilkan pada suatu alat seperti sensor IoT yang dapat menghasilkan volume data yang sangat besar dan cepat. Velocity berkaitan dengan kecepatan suatu data dihasilkan dan diolah seperti data streaming dari perangkat IoT atau data media sosial yang secara terus-menerus diperbarui. Variasi biasanya merujuk pada beragamnya jenis data yang diolah seperti data teks, gambar, video, suara, dan struktur data lainnya. Kemudian ada AI, Artificial Intelligence, merupakan suatu bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan berbagai macam masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh suatu makna dari data yang kemudian AI tersebut dapat menerapkan pengetahuan yang dicari untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan oleh manusia. Seperti teknologi AI dapat merasakan percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Oleh sebab itu sangat diperlukan dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mempercepat inovasi. Big data dan AI berdampak pada bisnis berbagai sektor dan industri yang memberikan banyak manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan perkiraan dan optimalisasi harga yang awalnya dilakukan secara tradisional berdasarkan perkiraan penjualan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun karena berbagai faktor seperti adanya pandemi global, perubahan tren, atau faktor lain yang sulit diprediksi, maka Big Data merupakan suatu solusi untuk mengenali pola dan tren sejak dini, serta mengetahui bagaimana tren tersebut akan berdampak pada kinerja di masa depan. Yang tujuannya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Contohnya perusahaan yang menggunakan pendekatan big data dan AI khususnya pada bidang retail akan mampu meningkatkan perkiraan musiman dan mengurangi kesalahan hingga 50%. Yang kedua yaitu peningkatan akuisisi dan retensi pelanggan, di mana big data dan AI memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai minat pelanggan, cara produk dan layanan digunakan. Ketiga yaitu keamanan cyber dan pencegahan penipuan dengan menggunakan big data yang memiliki analisis data didukung data besar untuk mengidentifikasi pola penipuan dengan proses kerja mendeteksi anomali dalam perilaku sistem dan mengagalkan pelaku kejahatan. Suatu aplikasi e-commerce Shopee bisa saja merupakan aplikasi yang menawarkan suatu sistem big data dan AI dengan fakta sebagai berikut. Pertama, terdapat chatbot, yaitu suatu teknologi AI yang dapat menanggapi pertanyaan pelanggan dan memberikan rekomendasi produk melalui interaksi menggunakan bahasa yang alami. Yang kedua, adanya recommendation engine, yaitu sistem yang bisa menganalisis perilaku pelanggan ketika mengakses aplikasi dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi produk apa yang mungkin menarik bagi pelanggan dan memberikan rekomendasi. Yang ketiga yaitu menerapkan smart logistik, yaitu sistem untuk membantu mengotomatisasikan operasi di gudang atau membantu proses pengantaran ke pelanggan e-commerce. Yang keempat, pengolahan data yang besar berbentuk teks, suara, dan video dapat dilakukan dengan cepat. Yang kelima, sistem pembayaran yang bervariasi, contoh adanya pembayaran freelancer, bahkan pinjaman online yang diakomodir langsung oleh Shopee. Kemudian yang ketiga tentang pertanyaan, jelaskan konsep keamanan cyber dalam konteks bisnis. Apa saja ancaman-ancaman yang dihadapi oleh bisnis online dan bagaimana mereka dapat mengatasinya. Sertakan contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Jawaban saya yaitu keamanan cyber merujuk pada praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi suatu sistem jaringan serta data dari suatu serangan atau akses yang tidak sah serta dianggap menyusup ke suatu sistem. Upaya yang dilakukan yaitu pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan terhadap ancaman cyber yang bervariasi merupakan cakupan dari keamanan cyber. Dalam dunia bisnis online, terdapat serangan cyber yang semakin canggih dan sering terjadi, bahkan menyebabkan suatu kerugian besar pada finansial dan reputasi bisnis. Salah satu ancaman yang sering dijumpai seperti adanya phishing, malware, dan ransomware, yang menjadi pusat perhatian utama yang dapat mengganggu operasional bisnis, bahkan sampai mengancam data pelanggan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan keamanan cyber yang sangat ketat, di mana adanya sistem enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi ancaman sekaligus terus diadakannya pelatihan keamanan cyber untuk karyawan supaya dapat mengurangi resiko serangan. Aset digital perusahaan dapat dilindungi dengan keamanan berlapis serta selalu diadakannya audit keamanan secara rutin di dalam perusahaan untuk menjaga bisnis yang dijalankan. Salah satu perusahaan yaitu perusahaan Shopify memiliki 3 langkah untuk mengatasi serangan cyber yang masuk ke aplikasi mereka dengan hal-hal berikut.
Pertama, customer service 24 jam, di mana pengguna aplikasi dapat menghubungi customer service jika menemukan suatu kejanggalan dalam proses bertransaksi di aplikasi, baik itu dalam hal belanja ataupun transfer uang. Yang kedua, tim anti-fraud, yaitu sebuah tim khusus yang dibentuk untuk melakukan suatu investigasi terhadap transaksi yang dianggap sebuah penipuan dan dialami oleh korban. Yang ketiga yaitu face recognition, yaitu suatu sistem yang diterapkan pada aplikasi Shopee di mana pengenalan wajah tersebut dibutuhkan ketika terjadi sebuah transaksi secara online dengan cara akan diminta biometrik sidik jari atau pengenalan wajah. Begitu jawaban saya dari 3 pertanyaan dalam mata kuliah e-bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.